Ya, bagaimana jika untuk bahagia dan produktif adalah sebuah hal yang saling mendukung, bukan bertentangan? Pernahkah nama saya Rahmat Barus MBA, saya Certified Facilitator Law of Attraction, praktisi meditasi, dan juga non-dual advocate, di mana malam ini saya akan menjadi fasilitator di um, free masterclass yang akan membahas mengenai bagaimana sih supaya bisa bahagia dan di saat bersamaan kita produktif. Karena banyak orang di luar sana, seperti email yang saya blast ke member newsletter kita sebanyak, udah sampai berapa ya? 300-an lebih. Hari ini saya membahas mengenai banyaknya informasi-informasi yang kurang tepat yang beredar, yaitu untuk kita bisa produktif di saat bersamaan kita juga harus menderita. Nah, bagaimana jika sekarang berkembang bersama kita pertimbangkan cara yang berbeda, yaitu bagaimana jika saat Anda produktif, di saat itu juga Anda bahagia. Karena seperti yang kita sudah sampai bersama, kita oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung bersama kita di sini, disclaimer, tolong jangan percaya saya karena menurut ahli sufi Ibnu Al-Arabi pernah mengatakan setiap manusia kata-kata yang keluar dari mulut seorang manusia itu biasanya penuh dengan kebohongan. Karena apapun yang saya sampaikan di Free Masterclass ini adalah hasil dari cara pandang saya melihat kebahagiaan. Kalau ini belum cocok buat Anda, tolong cari informasi lainnya yang lebih membuat Anda antusias dalam melihat kehidupan ini, dan tentunya hanya percaya Anda. Karena banyak orang yang datang ke saya dan tanya, bagaimana sih supaya bisa mendapatkan informasi atau modalitas-modalitas yang bisa saya pelajari? Saya selalu bilang ke dia, untuk mengetahui modalitas apa yang cocok adalah pastikan modalitas yang kamu pelajari tersebut membuat kamu semakin dekat dengan dirimu, bukan membuat kamu semakin jauh dari dirimu. Itu yang apa namanya menjadi proses saya menyaring ilmu-ilmu baru yang saya pelajari, karena terus terang saya suka sekali mempelajari hal-hal yang baru, terutama semakin ke sini, semakin bertambah usia saya, ilmu-ilmu yang membuat saya semakin dekat dengan diri saya, hanya percaya saya dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Salah satu tujuan dari berkembang bersama adalah untuk membuat em, kita menjadi leader di kehidupan kita dengan potensi unik kita masing-masing, karena era menjadi follower sudah lewat dan sekarang saatnya kita menjadi leader di kehidupan kita masing-masing. Itu kenapa kami membuat book club, free masterclass, kelas offline dan online, dan juga kita akan mengadakan retreat tahun depan di Batu Malang, di mana kita akan mengambil alih rasa percaya kita kepada yang ada di luar untuk kita kembalikan ke dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi mudah untuk terombang-ambing dengan begitu banyak informasi yang ada, sehingga Anda semakin percaya Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Nah, kemarin ketika saya memfasilitasi sebuah perusahaan em, otomotif, yang mana salah satu tim leader di sana dia mengatakan bahwa saya ingin sekali menciptakan leader-leader lanjutan. Tapi kok banyak yang nggak bisa ya untuk menjadi leader seperti saya. Saya putus asa, Pak, tolong fasilitasi saya. Kemudian saya tanya, kenapa Anda ingin menciptakan leader? Ya, supaya saya ada penerusnya, sehingga perusahaan ini makin berkembang. Akhirnya saya bilang kepada dia, mohon maaf, Pak, yang perlu Bapak sadari, tidak semua orang seperti kita, seperti teman-teman yang hadir di kelas hari ini, karena banyak orang itu masih ingin disuapi di kehidupan mereka. Dan untuk menjadi leader itu hanya orang-orang yang terpilih. Nah, semakin kesini yang semakin saya sadari, leader itu, pimpinan itu tidak diciptakan, namun pimpinan itu adalah orang-orang yang memilih. Itu juga ketika saya memfasilitasi Bapak itu, saya baru menyadari, oh, kalau gitu tujuan dari berkembang bersama yang ingin apa namanya membawa orang-orang hanya percaya dirinya dan mempertanyakan semua informasi dari luar juga nggak bisa kalau orang-orang tadi belum memilih. Jadi itu kenapa saya suka sekali untuk memfasilitasi orang, karena sayangnya sendiri dapat kesadaran. Nah, begitu juga buat teman-teman di sini, ketika Anda memfasilitasi teman Anda menjadi teman curhat teman Anda, sadari bahwa walaupun mereka curhat, belum tentu mereka pengen berubah. Karena masih banyak yang suka dengan drama trauma, berenang di kehidupan yang penuh dengan drama ini karena itu menyenangkan buat mereka. Jadi kita di sini mungkin menyadari orang-orang di luar sana itu em, punya potensi yang besar, sehingga Anda pingin banget membantu mereka untuk menggali potensinya. Namun tolong ikuti pertanyaan yang kedua. Walaupun teman-teman Anda potensinya besar-besar, mempunyai potensi yang besar, itu belum tentu seperti Anda yang mau menggalinya. Jadi tugas kita sebenarnya di kehidupan ini, karena ada beberapa teman-teman yang membuka em, apa namanya pelatihan, yang membuka sesi fasilitasi, menjadi fasilitator, menjadi coach.
itu mereka lupa bahwa tujuan mereka di kehidupan ini adalah untuk bersenang-senang, bukan untuk menyelamatkan orang lain. Karena kebanyakan healer kan kerjaannya apa? Bikin kelas, menjadi fasilitator. Karena saya seperti itu dulu, bergerak ingin menyelamatkan orang lain. Karena teman dekat saya ketika stres dia memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan dan meninggalkan kami dalam kondisi yang kurang tepat saat itu, dan itu seperti membuat saya mempunyai hutang budi di kehidupan ini untuk mengingatkan teman-teman bahwa masih banyak potensi mereka. Namun saya lupa bahwa tugas saya bukan itu, tugas saya adalah menginspirasi. Nah, asiknya teman-teman di sini kalau Anda menyadari bahwa tugas Anda bukan menyelamatkan orang lain, ketika Anda berkarya, ketika Anda menciptakan sebuah produk, kerjaannya bukan untuk membantu orang lain berkembang, tapi menginspirasi. Hati-hati, karena ini terjebak di saya juga ketika podcast Berkembang Bersama yang pertama itu saya buat, itu hanya bertahan 3 episode, karena setiap karya yang saya hasilkan, saya selalu hakimi, ini nggak akan bermanfaat bagi orang lain. Ini topiknya terlalu besar, nggak mungkin lah orang-orang terbantu dengan ini. Akhirnya saya tanya, akhirnya podcast itu berhenti selama 3 bulan juga nggak salah. Akhirnya saya tanya ke dalam diri saya, mau seperti ini terus, atau sebenarnya bikin podcast itu menyenangkan buat kamu? Oh iya ya, saya suka bikin skrip, saya suka ngedit, saya suka sound system. Ya akhirnya saya kembalikan ke diri saya bahwa podcast itu saya bikin bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, bukan untuk bermanfaat bagi orang lain, namun untuk saya bersenang-senang. Nah, menariknya podcast itu sampai ke 300 episode, di-download hingga 10.000 kali, dan pernah mendapat peringkat keempat di Apple Podcast untuk personal journal. Dan banyak DM ke saya yang mengatakan terima kasih karena podcastnya menginspirasi, yang itu tidak akan pernah terjadi kalau saya ingin bermanfaat bagi orang. Jadi ini agak agak kontras ya, agak paradoks. Tapi saat saya bersenang-senang menciptakan kehidupan saya malah menginspirasi orang banyak. Tapi ketika saya ingin menginspirasi orang banyak, penuh penghakiman ke dalam diri saya kalau karya saya nggak akan bermanfaat. Jadi ini yang dimaksud dengan harmoni. Kalau kita kaitkan dengan topik pembahasan kita hari ini, tolong sadari bahwa tugas Anda di kehidupan ini adalah untuk berkreasi, expressing yourself, gali potensi unik versi Anda. Anda sukanya apa? Bikin podcast, masak, bersih-bersih rumah. Karena ada nggak di sini? Jadi teman saya itu dia sukanya bersih-bersih rumah. Halo, Ya, silakan. Oke, sebelum halo Pak. bertanya nanti saya selesaikan dulu yang ini ya. Ya, jadi teman saya sukanya bersih-bersih rumah, dan saking sukanya gitu ya, ketika ada teman yang datang, kemudian melihat kamarnya bersih, dia minta tolong dong beresin kos gua, nanti gue bayar deh. Nah, akhirnya dia jadikan sebagai sumber pemasukan baru berdasarkan kesenangan dia. Yang dia kira nggak ada orang yang akan pakai jasanya, karena dia di bisnis yang sebelumnya agak terkena imbas pandemi, dan kemudian dia merasa putus asa dan dia fokus bersih-bersih rumahnya, tapi ternyata yang dia suka bersih-bersih rumah itu malah mendatangkan apa namanya, tambahan pemasukan baru untuk dia. Jadi kembalilah ke dalam diri Anda, tanya, apa sih potensi unik yang aku miliki? Apa sih yang mudah buat aku, yang belum aku pertimbangkan untuk aku jadikan pemasukan tambahan? Baik, ini adalah pembuka dari apa yang akan kita bicarakan malam ini. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang baru datang, kelas ini sifatnya, free master class ini sifatnya em, bertanya. Karena seperti yang kita sudah bersama, dari sisi penelitian, bertanya menurunkan level stres dan meningkatkan inspirasi, dan dari sisi spiritual, bertanya akan mengaktifkan keajaiban. Baik, Mas Sakta, silakan. Atau teman-teman di sini kalau ada pertanyaan, sebelum saya lanjutkan. Untuk e-guide, teman-teman bisa download di website web kita, dan ini sudah saya kasih linknya di chat. Ya, silakan Mas Sakta. Halo Pak, Ya, halo. ini Panggi. Sekarang saya jadi orang Bojonegoro. Oh, udah pindah ya? Ya, Pak mau tanya Pak. Ya. Saya kan nonton film lah Pak. Hmm. Filmnya film komedi. Tapi Ya. dari film itu saya dapat kesadaran gitu Pak. Hmm. Eh, Kesadarannya eh, kemampuan itu hanya dia akan dihargai di tempat yang tepat Pak. Hmm. Jadi di film itu ceritanya tentang seorang eh, pasukan khusus yang mengalami kekalahan. Terus dia akhirnya menjadi orang normal dan dia Ya. tidak mencintai
kesehariannya dia menjadi orang normal gitu. Dia Ya, mencintai saat-saat momen-momen di mana dia jadi pasukan gitu, ya, memimpin memimpin orang lain. Terus ya, suatu ketika dia di hire lah sama temannya untuk jadi pengawal pribadi, ya, dan di mana dia tidak punya pilihan selain mengawal eh, Presiden Venegas yang ya, ternyata adalah dalang dari eh, kegagalan misi yang yang dia sebelumnya. alami gitu. Ya. Ya, intinya adalah gini Pak, saya ada dua nih Pak. Mm, Yang satu saya eh, dapat kesadaran dari Presiden Venegas itu. ya, Karena Presiden Venegas itu pada saat eh, dia diserang sama pasukan Afrika yang mm, ingin membelot, dia ya, bergabung sama pasukan pemberontak untuk mengembalikan negaranya yang berdaulat. Itu satu. ya, Kedua, si 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 apa ya, pasukan bayaran ini yang benci sama presiden ini mm, ternyata malah jadi dekat, dan ternyata di akhir film tersebut terbukti lah bahwa ternyata bukan presiden ini yang menyuruh untuk menembakkan rudal ke helikopter saat dia bertugas gitu Pak. mm, mm, mm. Nah, intinya adalah presiden ini luwes Pak. Ya, Dia di saat memungkinkan bisa bekerja sama dengan para pemberontak yang ternyata dia biayai dan dia danai ya, demi eh, agar dirinya bisa dilantik. Dan kedua, si eh, pasukan yang disuruh mengawal ini akhirnya jadi sahabat, dan di akhir film dia tidak ditransfer sekitar uang 5 juta US dollar lah kalau nggak salah ya, di film itu. Nah, maksud saya gini Pak, di situ saya dapat kesadaran bahwa eh, kemampuan hanya akan dihargai di tempat yang tepat. Karena dia ya, ketemu Presiden Venegas kan, dan mengalami beberapa macam tragedi, dan tragedi itu akhirnya membuat kedekatan di antara mereka berdua. ya, Karena sebelumnya ada kesalahpahaman. Dan ya, kedua, Presiden Venegas ini jauh lebih rileks karena dia ya, mentertawakan segala macam kejadian. Bahkan ketika dia tahu ponakannya yang membelot ingin menggulingkan dia, dia masih bisa ketawa dan memaafkan ponakannya tersebut. Nah, maksudnya memang ada di dunia nyata orang seperti itu, Pak. Yang ya, masih bisa tertawa ya, tenang di tengah kondisi yang menyulitkan dan merugikan dirinya sendiri gitu, Pak. Tapi ya, di balik ketenangan itu akhirnya dia bisa keluar dari apa ya, kondisi yang menyulitkan itu gitu, Pak. Nah, ya, saya kejelasan di sini adalah saya ingin menjadi orang yang seperti itu, tapi kenyataan dan keajaiban semesta terkadang tidak mengizinkan gitu Pak. ya, Saya ingin menjadi keduanya, si pasukan VIP yang dihargai di akhir film di, dikasih uang 5 juta, dan saya ingin jadi Presiden Venegas yang cara berpikirnya luwes, yang bisa apa ya, beradaptasi di kondisi apapun ya, dan mentertawakan bagaimanapun kondisinya gitu Pak. ya. Baik, kejadian ini terima kasih Mas Sakta pertanyaannya karena hari ini saya baru saja menginterview eh, tamu podcast yang akan saya publish besok, yang dia baru saja menjadi interpreter buat Piala Dunia U17 kemarin. Untuk dia mentranslate timnas bagian mana ya? Intinya ketika final dan semifinal dia menjadi translator. Dan ketika saya tanya apa rahasianya kok kamu bisa terpilih, dia mengatakan setelah aku berhenti ngotot ingin melakukan sesuatu. Jadi dulu ketika dia belum apa namanya, belum apa ya, dia pengen banget bisa tampil di sebuah apa namanya event-event besar, tapi nggak pernah dapat. Nah, ketika dia ini ada sebuah kata-kata yang menurut saya keren yang dia omongin. Nah, dan besok Anda bisa nikmati full episode-nya. Dia mengatakan bahwa aku dulu meminta validasi dari teman-teman kantorku. Dan yang terjadi adalah kehidupanku sempit. Eh, Tidak ada peluang, kesempatan, possibility yang datang. Akhirnya aku ngambil keputusan yaitu yang pertama yang dia lakukan adalah memberikan validasi ke dirinya sendiri. Dan yang kedua, dia tidak pernah menunggu momen. Dia menciptakan momen. Nah, ketika dia sering menciptakan momen, dia sering kirim apa namanya artikel dan sebagainya. Artikel ini ternyata di follow dia oleh di LinkedIn, dia diikuti sama orang yang bertugas untuk cari interpreter, sorry kok, translator, interpreter
di acara Piala Dunia yang kemarin di Indonesia. Iya ya, Piala Dunia kan ya? World Cup ya. U17 ya. Nah, akhirnya karena apa namanya, orang ini ngelihat teman saya eh, karyanya bagus dan cocok, akhirnya ditawarin jadi interpreter. Nah, dia bilang, tapi sebelum itu terjadi, pertama saya selalu memberikan validasi ke diri saya sendiri. Saya tidak pernah lagi meminta yang keluar, dan yang kedua saya nggak pernah menunggu. Nah, ini yang saya persif energinya Mas Sakta. Kita untuk lebih mudah memprediksi masa depan, tolong rancang sendiri masa depan Anda. Karena kita nggak tahu gimana ya kata-katanya. Karena ketika kita masih menunggu itu, pertama ada kesan kalau kita spesial. Apalagi kita yang sudah menjalankan apa namanya kesadaran, kita sudah gunakan law of attraction, kita sudah menggunakan modalitas apapun itu kadang kita merasa semesta ini berutang budi loh sama aku karena aku sudah begini dan begitu. Dan akhirnya kita menunggu momen yang tepat. Nah, belajar dari teman saya tadi, jangan pernah menunggu. Create your moment. Terus berkarya, expressing yourself. Dan tentunya yang ketiga yang paling penting, dia bisa apa namanya, selain dia pernah menjadi apa namanya interpreter untuk Piala Dunia kemarin, dia juga kalau apa namanya, kalau ada tamu-tamu asing dia selalu menjadi interpreter itu. Namun dia bilang adalah karena ini adalah bidang saya menyukainya. Jadi yang ketiga yang paling penting, pastikan apa yang Anda lakukan sekarang itu fun for you. Karena menariknya ketika Anda terus berkarya dan itu menyenangkan buat Anda, halangan apapun, karena teman saya cerita, ini nggak mulus loh, kondisi ini nggak mulus, saya selalu mendapatkan tantangan dari orang-orang di sekitar saya, dari kantor saya. Namun karena saya suka dengan menjadi interpreter, apapun yang saya hadapi, saya bisa melewatinya. Jadi ada tiga untuk bisa kreatif dan produktif dan bahagia. Yang pertama, show up, apa namanya, jangan pernah menunggu. Yang kedua, cipta apa namanya, ya jangan pernah menunggu. Dan yang kedua, pasti ya, yang paling penting itu adalah pastikan apapun yang Anda sedang lakukan sekarang itu menyenangkan buat Anda. Karena kembali lagi ke teori kesuksesan, dari 10 kali percobaan dapat dipastikan 8 kali gagal dan 2 kali sukses. Nah, untuk kita bisa mencapai dua itu, kan kita diperlukan 8 kali gagal. Nah, untuk bisa show up terus, maju terus, ya yang paling mudah adalah menemukan yang kita suka. Karena ketika yang kita suka itu terjadi hambatan, kita nggak akan melihatnya sebagai sebuah kegagalan, tapi sebuah feedback. Nah, sayangnya orang-orang yang ada di luar sana, bukan Anda, itu sedang bergerak dari mengerjakan mimpi orang lain. Ya, ketika terjadi tantangan, ya nggak mengherankan dia langsung stres. Kemudian dia bilang, loh kok teman gue yang ngerjain yang sama tetap bangkit dan berkembang? Ya karena dia suka melakukan yang dia suka gitu ya. Karena kita melihat orang lagi ngambil ini semua nih, pasti ini bener nih. Akhirnya Anda ikut-ikutan caranya dia. Sayangnya ketika Anda dapat tantangan, kecenderungan kita yang sedang menjalani mimpi orang lain itu lebih cepat stres. Jadi temukan Oke, apa yang menyenangkan buat Anda. iya Pak. Ya, Gini, oke, dan saya dapat Pak. ya. Eh, tapi gini Pak, eh, saya pengen minta saran Bapak dengan kebohongan yang Bapak buat. Menurut Bapak, menurut ya kebohongan yang Bapak buat yang saya percayai Pak. Menurut Bapak, happy ending itu nyata gak sih Pak? Karena semakin kesini saya ngeliat hidup saya kayak happy ending itu cuma sebuah dongeng gitu. Ya, oke. Saya capek mengejar happy ending dan mengharapkan happy ending itu terjadi gitu Pak. Ya, Em, kalau jadi gini, happy ending itu sebenarnya adalah sebuah penghakiman kita terhadap sebuah kondisi. Siapa bilang yang Anda hadapi sekarang, yang misalnya Anda pindah ke Bojonegoro, mungkin Anda merasa kok begini kotanya, kok kondisinya seperti ini, katanya dijanjikan seperti ini, tapi kok kayak gini. Nah, itu kalau kita berfungsi dari asumsi, keajaiban terhenti. Tapi ketika Mas Sakta, terima kasih karena aku sampai di Bojonegoro dengan lancar. Kita lihat apa yang terjadi, dan seperti yang saya sering pesan di sini, doa dari non duality adalah terima kasih Tuhan atas semua kesehatan, kesempatan hidup hari ini. Beri saya kekuatan untuk menerima semua yang Engkau mau berikan hari ini, dari mulai rezeki maupun tantangan. Berikan saya kekuatan and I'm ready. Nah, kebanyakan orang itu sedang berfungsi dari duality, hanya mau yang baik-baik saja dan menolak yang jelek-jeleknya. Padahal
Siapa bilang di balik kejelekan itu terus-terusan jelek? Bagaimana jika ada berkah hikmah di sana? Dan siapa bilang yang kita sedang nikmati sekarang itu adalah sebuah nikmat, itu nggak akan membawa bencana di kedepannya. Jadi hati-hati dengan label yang kita berikan. Kalau Tony Robbins bilang, energy flow where attention goes. Dimanapun fokus kita berada, di situ energinya mengalir. Jadi hati-hati dengan apapun yang sedang datang di kehidupan ini. Jadi gini, kalau kita kaitkan dengan karma misalnya, apapun yang sedang kita alami hari ini, mobil Anda kesenggol mobil lain, kemudian Anda telat sehingga proposalnya nggak diterima oleh calon investor, itu udah karma, udah terjadi, nggak akan bisa ditolak. Namun, karma hanya akan menjadi hukuman bagi orang yang tidak aware, bagi orang yang stupid ya. Stupidity itu orang yang tidak menggunakan kesadarannya, sedangkan karma akan menjadi sebuah hikmah, sebuah pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan kesadarannya. Jadi itu yang dimaksud cara termudah untuk memprediksi masa depan adalah dengan merancangnya sendiri. Apapun yang datang di depan Anda, tanya, apa nih kontribusinya di kehidupan ini? Kenapa ini terjadi kepadaku? Apa pelajarannya? Walaupun itu nikmat juga, karena kebanyakan orang ketika mendapatkan nikmat dipegangin terus. Sedangkan ketika dapat masalah, pingin cepat-cepat pergi. Nah, menariknya, semakin kita menolak, semakin problem itu semakin besar. Itu kalau dari pendekatan non-duality. Tapi ketika terjadi masalah dan kita lihat apa sih kontribusinya buat kehidupanku, Anda akan lebih elegan, kemelekatan dari hal itu akan cepat luntur dan Anda akan lebih mudah untuk melangkah. Nah, apa di sini yang muncul kesadarannya? Silakan. No. Saya udah berhentilah nonton cerita-cerita podcast yang nyeritain happy ending. Bikin bukan realitas saya, Pak. Iya, 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 iya. Jadi ada seorang petani, petani yang punya anak satu, dan anak ini ketika pulang, habis cari makan buat kudanya, ketika pulang bawa 2 kuda. Kemudian tetangganya bilang, ih beruntung beruntung banget ya, kamu dapat kuda baru gitu. Kemudian si petaninya ngomong, beruntung atau nggak beruntung, saya nggak tahu. Nah, ketika si anak yang ngelatih kuda yang liar yang baru ini, dia terjatuh dan kakinya patah. Nah, tetangganya ngomong, wih sial banget sih anakmu, kakinya patah gara-gara ngelatih kuda. Kemudian si petani ini ngomong, sial atau beruntung saya tidak tahu. Nah, tidak berapa lama kemudian datang tentara kerajaan yang mencari anak-anak muda untuk dijadikan tentara untuk ikut berperang. Semuanya berangkat kecuali si anak yang kakinya patah tadi. Kemudian tetangganya bilang, ih beruntung banget sih anakmu, kok nggak ikut perang gara-gara kakinya patah. Bapaknya bilang, beruntung atau nggak beruntung, saya nggak tahu loh. Kita nggak tahu itu akan terjadi. Nah, di sini mungkin Anda semakin menyadari, hati-hati dengan asumsi, keinginan kita untuk mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol, dan hati-hati dengan definisi yang kita punya mengenai siapa diri kita. Jadi open possibility, buka. Dan yang paling seru adalah setiap hari tolong tanya, siapa sih saya hari ini? Karena Anda adalah manusia yang tidak terbatas. Anda adalah, kalau menggunakan pendekatan dari siapa namanya, Deepak Chopra mengatakan kita adalah spiritual being yang sedang belajar menjadi manusia, bukan seorang manusia yang sedang belajar menjadi seorang spiritual being. Kalau dikasih kesempatan belajar, enggak. Kenapa? Kalau dikasih kesempatan belajar, enggak. Kalau dikasih kesempatan belajar jadi petani, saya enggak. Manut saya, matur suwun. Ya, nah iya, Paul ini enak nih energi dia bilang jadi gini, kehidupan ini adalah serangkaian keputusan, dan Anda, Mas Akta, sudah mengambil keputusan untuk berangkat ke Bojonegoro. Yuk ambil keputusan, apalagi keputusan, dan berhenti mencari sebuah keputusan yang sempurna, yang tepat, yang paling jos, nggak ada itu. Itu adalah permainan otak kita. Jadi gini, yang saya sadari juga ketika saya tadi mewawancarai rekan saya yang menjadi interpreter buat Piala Dunia, dia mengatakan, jadi saya nggak tahu bola. Dia cerita ke saya tuh nggak tahu bola, tapi saya harus menjadi translator buat Piala Dunia gitu kan. Ya udah, dia suka mengatakan ini, malaikat
malaikat baik dan malaikat jahat. Malaikat jahat gua bilang, udahlah tolak aja kerjaan itu, lu kan nggak tahu bola gitu. Terus malaikat baiknya bilang, alah cobain sih, lu belajar kan masih ada 2 minggu, belajar sih mengenai bola gitu. Nah menariknya, apa namanya, dia percaya dengan malaikat baiknya, dan kemudian dia belajar bola, dan ternyata saat semifinal dan final, ketika dia menjadi interpreter buat pemain Piala Dunianya, ketika diwawancara, terutama apa, kapten timnya, itu nggak terlalu apa ya, spesifik, hanya garis besar saja diomongkan. Terus dia bilang, tuh kan, kalau aja gue tolak, gue nggak akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Itu sekali lagi, hati-hati dengan otak Anda, karena otak kita, malaikat jahatnya, atau dikenal dengan otak kritis kita, akan mencari cara untuk menggagalkan langkah kita. Itu adalah kerjaan otak. Itu sudah dari sononya. Sehingga disinilah peran kita dengan menggunakan kesadaran. Jadi ketakutan seperti ini, otak kritis kita akan cari masalah. Tolong jangan berusaha untuk menyelesaikannya dari sisi yang sama, dari level kesadaran yang sama. Tapi tolong naik ke atas, yaitu dengan kesadaran, sehingga Anda akan lebih mudah untuk apa sih sebenarnya kontribusi ketakutan. Oh, ketakutanku yang muncul itu bukan menggagalkanku sih, tapi untuk membuat aku lebih siap ketika nanti aku di kerjaan itu. Gitu sih. Nah, apa yang muncul di sini? Kok gitu sih, Dis? Jadi nggak mau ketemu lagi? Nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol Oh, oh, oke. sama orang lain, bukan Oh, sama sama Tuhan. yang lain. Oke. Jadi gini, apa kamu udah nanya belum ke dirimu sendiri? Kalau aku berhubungan sama orang ini, gimana kehidupanku 5 tahun ke depan? Kalau aku masih berhubungan sama orang ini, gimana kehidupanku 5 tahun ke depan? Kalau kamu sudah menggunakan pertanyaan dulu, baru kamu mengambil sebuah keputusan, itu better dibandingkan this is my interesting point of view, Dis, ya. Karena tidak disarankan kita mengambil keputusan tanpa dilalui oleh pertanyaan terlebih dahulu. Karena kadang ego kita, sifat apa, otak kritis kita yang mengambil keputusan. Apa yang muncul di sini, Dis? Iya sih, belum nanya, hahaha. Oke, Jadi oke, oke. ketahuan. Ya, Eh, tapi enak yang terakhir kamu enak. Tapi di sana aku tetap mau kok sending love dari jauh, hanya saja memilih untuk nggak. Ya, eh, dan ini yang juga sama aku alami juga, Dis. Ada beberapa teman dekatku yang black campaign di belakangku, dibilang nih orang aneh banget sih, si Rahmat ini makin kesini makin aneh gitu ya. Terus Rahmat udah namanya Rahmat, agamis, terus ngomongnya non duality lagi mengenai energi, makin aneh kan. Jadi jadi ya udah, kemudian saya cek. Awalnya saya merasa separasi. Aduh, gue nggak mau lagi ketemu sama teman-temannya. Tapi kemudian saya cek, oh aku separasi ya. Kalau aku separasi, aku akan menutup another possibility. Jadi kalau kita langsung separasi, ada tutup energi gini yang menyebabkan hal-hal lainnya nggak akan bisa masuk ke kesadaran kita, termasuk keberlimpahan. Itu kenapa aku nggak mau lagi ketemu sama orang itu. Itu langsung zurot. Tapi ketika kita bertanya, kalau aku ketemu sama orang ini gimana hidup? Kalau dapatnya heavy, ya udah, yuk kita ambil keputusan, tapi based on awareness. And then kita tetap apa namanya, kirim love ke dia. Untuk teman-teman yang kurang paham, maksudnya sending love di sini adalah kalau dari pendekatan non duality, apa yang kita kasih dari tangan kanan kita ke orang lain itu, apa yang kita kasih ke orang itu seperti kita kasih dari tangan kanan kita ke tangan kiri kita. Jadi kita yang kena sendiri. Oleh karena kita hati-hati. Dari sisi non duality ya, kalau Anda dihakimi sama orang dan Anda pingin sending energi penghakiman juga, sebel juga, artinya Anda sedang kirim energi sebel itu dari tangan kanan Anda ke tangan kiri Anda sendiri. Karena kita dan orang lain adalah satu. Mungkin pertanyaan lanjutannya, enak banget dong Pak, dia yang menghakimi saya. Dia itu sedang menjalani karmanya sendiri, karena penghakiman dia ke kita itu adalah dari tangan kanan dia ke tangan kiri dia. Dia sedang menjalani karmanya. Nah, itu kenapa saya, aduh, jadi saya banyak pertimbangannya ketika saya mau sebel sama orang tuh, oh my God, gue sending energi ini yang terbaik lagi ke gue ya. Akhirnya saya ganti pertanyaannya, apa yang mau aku sending ke dia, yang ujungnya energi ini akan balik ke saya. Ya seperti kata di sini,
energi cinta yang saya kirim ke dia. Bukan artinya kita harus tetap nelpon dia, ngobrol sama dia, enggak. Em, kita tetap Wah, kirim apa yang akan balik lagi ke kita. Apa yang muncul? Silakan. eh, iya gitu sih. Aku tadinya memang ada beberapa orang yang aku langsung separasi, Ya, kayak nggak aku mau gitu. Tapi hmm, based on hate juga sih, ya, jujur gitu. ya, Orang-orang itu cuma sekarang pas diingetin lagi sama Pak Rahmat, iya ya aku juga sending hate ke diri aku sendiri kalau misalkan kayak gitu. yes, Gitu sih. yes, yes. Dan enaknya kalau kita menggunakan pertanyaan non-duality ataupun access consciousness ataupun kata hati institut ataupun apapun modalitas yang Anda gunakan yang based on awareness, itu paling enak disertakan dengan pilihan. Jadi kemarin pas saya training Honda misalnya, ada yang bilang apa namanya, kalau orang-orang yang suka ngomongin orang lain tuh gimana Pak? Terus saya bilang aja, karena apa ya? Karena ini saya alami juga. Saya bilang, loh saya tuh seneng loh ngomongin orang di belakang, tapi kehidupan saya nggak berkembang. Akhirnya saya tanya, oh kalau ngomongin orang di belakang, menghakimi orang, gosipin orang, ternyata nggak membuat kehidupanku berbeda ya. Ya udah, ini nggak works buatku. So apalagi yang mau aku pilih? Oh aku berhenti ngomongin orang lain, aku menciptakan kehidupanku. Jadi apapun yang Anda lakukan, tolong jangan bergerak dari salah dan benar. Tapi apakah itu works for you? Saya suka ngomongin orang sampai saya menyadari kok kehidupan saya makin mengecil ya kalau ngomongin orang, menghakimi orang. Oh ya dah, karena ini nggak sesuai dengan realitaku. Yuk, yuk apa aku pilih yang lain gitu. Karena waktu dan energinya sama yang dibutuhkan untuk ngomongin orang sama untuk menciptakan karya itu sebenarnya energinya sama yang dibutuhkan. Oke, apa yang muncul di sini? Aku, oh, Ya, boleh. ada? Silakan. Ya. Iya Pak, kalau misalkan aku ngomongin orang tuh dulu ya, aku jadi pengen cerita juga sih. Dulu Hmm. tuh aku insecure sama satu orang ini, terus karena aku insecure, jadi output dari akunya tuh selalu ngomongin dia di belakang gitu. Karena Ya. emang gak kenal juga sih sebenarnya, cuman Ya. ngomongin aku gitu ke teman-teman aku gitu, ke semua teman-teman dekat aku satu-satu Ya. gitu. Ya. Sampai aku GERD, cuman karena Wow, skenario sampai GERD lebay. kamu? Iya, aku Hmm. GERD tuh dari situ gitu. Aku GERD cuman karena skenario lebay yang ada di otak aku aja gitu mengenai orang itu. Sekarang aku sih ngerasanya udah mulai eh, lepas lah ya sama Hmm. relevansi aku dengan dia gitu, dengan si Ya. insecurity ini. Udah Ya. merasa jauh lebih baik lah. Cuman aku tuh kalau dulu tuh yang bikin aku GERD-nya tuh karena aku sering kepoin dia, terus ngebanding-bandingin hidup aku sama dia. Ya. Ya. Terus eh em, wah parah banget lah pokoknya, ngebanding-bandingnya tuh nggak cuman aku dan si layar HP, tapi aku mendiskusikan kekurangannya dia Oke. dengan orang Ya. lain gitu. Kayak gitu. Cuman Ya. bener-bener kayak draining energi pas udah pulang tuh, kayak kenapa ya aku kayak gitu gitu. Tapi besok gitu lagi. Ya. Sampai sampai nggak puas-puas, ya nggak puas-puas aja gitu. Sampai lama-lama kayak ya kayak kata Pak Rahmat tadi, kok no longer serving me ya si perasaan ini gitu. Ya. Terus makin sini ngurangin. Nah, kalau dulu tuh kepo, aku sering kepoin dengan berfungsi dari rasa like. Kalau Ya. sekarang kepo karena pure kepo gitu. Tapi masih sekarang tuh meskipun udah nggak relevan, tapi aku masih pengen kepoin dia gitu loh. Ya. Ya. Kayak tapi lebih ke kayak gimana ya dia sekarang, Ya. gitu. I wonder what she's right now gitu. Ya. Terus jujur sih kalau dulu yang bikin kepo tuh karena ada rasa kompetitifnya gitu. Yes. Yes. Ya, kalau sekarang tuh ada kompetitifnya tapi dikit banget, nggak Yes. sebesar dulu gitu. Yes. Tapi Ya. what does it means ya? Apakah is it good or bad to have that desire gitu, atau gimana gimana caranya biar eksistensi dia tuh bisa fully dianggap nggak relevan lagi gitu Oke, di ada kehidupan dua, aku. ada dua yang muncul Lis. Yang pertama adalah kita tidak akan berkompetisi. Kita tidak akan ingin berkompetisi. Kita tidak akan tidak suka sama orang yang sembarangan. Pasti ada sesuatu di sana. Dan kalau menurut pendekatan non-duality itu adalah cerminan kita. Bedanya, dia sudah milih duluan untuk melakukan atau memaksimalkan potensi yang kamu juga miliki. Nah, sayangnya orang-orang di luar sana bukan kita, itu termasuk saya dulu, itu saya sebel dengan teman saya yang pinter banget ngomong di depan gitu.
karena saya dari kecil di keluarga Jawa gitu kan dibilang jangan banyak ngomong, lu diem aja, pakai bahasa Jawa sih. Jadi duduk aja manis, jangan banyak ngomong gitu. Nah, setiap ada orang yang pinter banget ngomong, itu saya selalu sebel. Saya selalu ajak kompetisi. Nah, ketika saya mempelajari non-duality, terutama di kitab Advaita Vedanta dijelaskan bahwa eh, orang itu adalah cerminan kita. Jadi bagaimana jika sebel atau kita pengen ngajak dia kompetisi, itu sebenarnya memfasilitasi kita untuk sebenarnya lu punya potensi apa sih? Sebenarnya gue tuh punya potensi apa sih yang gimana ya? Sebenarnya potensi apa sih yang sudah aku miliki terinspirasi dari gue sebel sama dia, yang bedanya dia sudah gali duluan, yang aku belum gitu. Jadi sebenarnya kita sedang bercermin aja gitu. Nah, ternyata saya punya potensi public speaking yang belum saya gali dan saya lebih senang menghakimi orang-orang yang suka public speaking. Nah, apa ya di sini Ardis yang muncul? Hmm. Gak tahu sih Pak. Mungkin karena dulu tuh aku nggak suka karena dia lebih good looking aja. Lebih Gitu apa? aku ngerasa lebih good looking waktu Oh, dulu. oke oke. Nah, cuman menariknya adalah dulu tuh aku ngerasa dia tuh kayak wah cakep banget Hmm, gila-gila gitu ya. hmm, hmm, Sama hmm, aku di screenshotin satu-satu agak creepy gitu ya si hmm. foto-foto dia tuh. Pas aku udah tuh makin lama kan aku udah mulai belajar banyak ke dalam gitu ya. Ya. Sekarang ngeliat tiba-tiba ada lagi updatean dia. Terus Hmm, aku lihat lagi kayak, hah, kok nggak sekeren, nggak sewah yang dulu aku hmm, bayangkan gitu. hmm, hmm, Now that I have already learned to love myself gitu. Nah hmm. itu yang aku sadarin baru-baru Yes. ini. Nah Yes. ya, aku Ya. juga nggak kalah good looking Ya. juga gitu. Pas di Ya. masa masa dulu gitu, ketika aku lagi insecure-nya banget, terus aku kayak nge-scroll bentar-bentar. Dulu aku ngerasa dia wah banget. Coba sekarang aku balik lagi ke foto-foto di tahun 2019 di mana aku GERD gitu. Terus aku lihat Ya. kayak, apaan sih? Biasa aja tahu, sumpah gitu. Aku yang kayak, ih, kok gitu sih kamu gitu? Enggak, Ya. jangan kayak gitu Ardis, young Ardis gitu. Dan Ya. pas sekarang tuh em, yang aku pengen tahu gitu Hmm, adalah, bisa nggak ya aku beneran melupakan banget gitu, udah nggak mau kayak kompetisi lagi. Cuman jawabannya tuh udah ketahuan sih sebenarnya karena hmm. ya itu adalah aku nggak bisa nge-stop desire itu sih, karena Yes. semakin semakin Yes. semakin pengen kepo gitu, Ya. justru Ya. malah sebaliknya. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan emang pengen kepo sekarang nggak apa-apa, oh udah nggak relevan lagi, nggak serelevan dulu gitu Yes. Jadi kompetisi gitu. dis dan teman-teman ada dua energinya. Energi yang eh, menghancurkan dan ada namanya generative energy of competition. Jadi kalau yang menghancurkan itu apa ya? Jadi gini, kebanyakan orang melihat kompetisi itu jelek aja gitu. Tapi ternyata bagaimana jika ada generative energy of competition-nya? Jadi kita bisa tanya, misalnya kita lagi sebel dengan orang yang kalau lihat postingannya sebel aja, terus kita tanya dan energi kompetisinya muncul, kita tanya, oke, thank you, terima kasih sudah hadir energi kompetisi. What generative energy of competition di sini yang belum aku mau lihat gitu. Bagaimana jika kamu ngelihat si orang ini walaupun masih masih ada dan sudah sedikit, kamu kayak membuat kamu untuk terus apa ya, menggali ke dalam gitu. Semakin tertarik dengan Iya dirimu. benar. Nah, bagaimana itu adalah generative energy of competition. Nah iya benar, nah ya itu lebih enak sih, lebih like Hmm. langsung senyum-senyum. Awalnya tuh kayak guilty gitu loh, Pak. Ya. Kayak kemarin kok masih kepo sih gitu. Hmm, Kan hmm, udah hmm, nggak penting gitu. hmm, Pas tapi kayak, ih kok gini ya gitu. Sekarang hmm. udah jadi lebih tercerahkan, thanks to you. Iya bener, aku jadi pengen apa ya yang bisa aku lakuin, karya Ya, apa ya ya, gitu. ya. Tapi bukan 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 atas dasar kayak pengen menunjukkan aku lebih baik juga, enggak sih. Cuman Yep, kayak bercermin aja kira-kira ya. apa ya yang bisa bikin aku lebih bahagia, tapi aku bisa bikin karya baru juga gitu yang aku suka gitu. Yang di aku lagi muncul kata-kata feminim dari tadi feminim 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 aku nggak tahu apa sih maksudnya. Kamu bisa lihat dari sisi itu sih. Em, Iya iya mm, iya sih, mungkin itu kali Pak. Aku mungkin kemarin-kemarin tuh wounded feminine energy gitu loh Pak dari oh, kecil kayaknya. oke, Emang oke, bener oke. sih, Ya, itu real. Terus sekarang tuh akhir-akhir ini kayak lagi pengen mengencourage sisi feminine energi aku lebih ya, gitu. ya.
gitu. Ya, ya. Tolong Ya. dilihat dari sisi itunya. Mm-mm. Hmm. Yes, oke. Thanks, Pak Rahmat. Keren, Tis. Halo Pak, Ya, silakan. Pak ini agak berat nih Pak. Tapi Bapak bisa cabut batalkan buang aja ya Pak. Gimana? Pak, gimana ketika saya ngikut Zoom atau saya berkarya, itu saya ngerasa bahwa saya ini infinite being. Tapi ketika saya melihat realita bahwa ternyata saya ini hanya sampah, Hmm. sampah yang tidak berharga. Ya. Dan di kepala saya sering mengatakan bahwa orang gagal tidak pantas hidup dan Hmm. orang gagal tidak akan dihargai. Ya. Nah, untuk saya membutuhkan kejelasan Pak. Di sini kira-kira kesadaran tentang apa ya? Apa rasa takut atau keraguan yang ada di hati saya gitu? Atau Anda, ketidakberdayaan? Mas Sakta kurang berbaik hati dengan dirinya sendiri, terutama dari sisi acknowledge. Misalnya ada orang yang ngajakin kerjasama sampai membayarin Anda untuk pindah ke Bojonegoro misalnya. Tolong acknowledge bahwa aku punya potensi dan orang-orang sudah ngelihat potensi itu. Aku sendiri sudah lihat belum potensi ini, karena orang-orang di sekitarku sudah lihat. Dan yang kedua adalah akui sudah sejauh mana keberhasilan Anda, walaupun itu kecil atau besar, itu tolong diakui keberadaannya. Karena itu tadi itu yang dimaksud dengan generative energy of competition. Kita satu-satunya yang perlu kita ajak kompetisi itu adalah diri kita sendiri dari waktu ke waktu. Saya yang kemarin, saya yang sekarang, saya pastikan sedikit saja lebih baik dibandingkan saya kemarin. Itu adalah salah satu bentuk dari generative energy of competition. Melihat energi kompetisi itu ternyata ada sisi itunya, yaitu berkompetisi dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah, ini nggak tahu ya, ini muncul dari tadi di saya juga, tolong ikut senang akan sukses orang. Nggak tahu ini kenapa muncul di saya, tolong ikut senang akan sukses orang. Jadi, seperti yang saya ceritakan tadi, jadi teman-teman saya itu suka banget menceritakan kesuksesannya ke saya. Dan ketika saya tanya, kenapa sih lu suka cerita sukses ke saya? Karena lu nggak pernah menghakimi, lu nggak pernah nge-cut, terus lu nggak pernah maksa gue untuk bersyukur, lu ngizinin aja untuk gue mencerocos mengenai suksesnya gue gitu. Nah, ketika saya tanya ke dalam diri saya, oh iya ya, karena aku juga seneng gitu lihat teman-temanku sukses. Dan menariknya, ini punya efek yang besar terhadap berkembang bersama juga, karena belakangan ini udah permintaan untuk mengisi di beberapa perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional juga udah mulai berdatangan gitu. Jadi itu yang saya kasih di grup tele question, the power of question. Salah satu cara tercepat untuk Anda sukses itu adalah tolong ikut senang dan suksesnya orang. Karena kalau dari pendekatan non-duality, kita dan orang lain adalah sama gitu, satu gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa ini Termasuk orang muncul di saya. menyakiti kita ya Pak? Ya? Termasuk orang yang menyakiti kita. Oh, kalau orang yang ya, termasuk itu. Kalau orang yang menyakiti kita, kita nggak perlu temenan sama dia. Tolong ditanya dulu. Kalau aku masih berhubungan dengan dia, gimana kehidupan 5 tahun ke depan? Kalau aku nggak berhubungan dengan dia, gimana kehidupan 5 tahun ke depan? Kalau dua-duanya dapatnya heavy, kalau Anda dapatnya heavy, Anda nggak perlu berhubungan dengan dia, sending love dia. Anda nggak perlu nelpon, nggak perlu ketemuan, tapi tetap kirim energi love ke dia. Ya, ada satu lagi Pak. Ya. Jadi gini Pak, orang ketika baru ketemu saya akan berekspektasi tinggi bahwa saya bijaksana, Ya. saya berwibawa. Ya. Tapi ketika mereka sudah ketemu saya dan mengobrol serta mungkin kenal saya, Ya. perlahan mereka akan menjauh karena ekspektasi mereka. Ya. Itu kesadaran di saya Pak. Ya. Saya menjadi apa ya Pak, ibaratnya terganggu dengan hal ini karena ini sering terjadi gitu Pak. Saya sering ditinggalkan karena mereka tanda kutip bosan dengan saya. Ternyata saya tidak seseru yang mereka kira. Ternyata saya tidak seindah yang mereka bayangkan. Karena kalau saya di HP atau dimanapun gitu Pak, mereka menganggap saya seru gitu. Saya bisa mencairkan suasana saya ini. Padahal mereka nggak tahu bahwa itu adalah sebuah cara saya mentreatment diri saya untuk menghibur diri saya sendiri. Karena saya kreatif ketika sendiri Pak. Tapi saya akan menjadi kikuk ketika rame-rame dan saya akan menyalahkan diri saya jatuhnya Pak. Kayak
lu bego banget sih ngomong, kenapa gelagapan sih depan orang, Ya. kenapa ini sih ini. Nah, eh, kira-kira di sini kejelasan apa ya Pak? Saya nggak Ah, tahu, kadang ada beberapa momen itu terjadi gitu Pak. ya. Mas Sakta emang suka sama orang atau lebih suka aja Kak, sendiri? gimana ya Pak? Saya walaupun di dalam hati ya Pak, suka menjudgment orang gitu Pak. Kadang orang, saya ngeliatin orang gitu, Anda menjudgment atau Anda menyadari? menyadar, kayaknya Jadi gini, menyadari dah. jadi gini, intinya adalah kita itu nggak suka sama orang. Itu tolong sadari, bukan nggak suka ya, kita lebih senang sendiri. Jadi di mana dengan kesendirian kita lebih kreatif. Dan bagaimana jika orang-orang yang datang ke kita dan memutuskan untuk pergi, itu artinya semesta sedang memberikan Anda kesempatan untuk kembali ke dalam, teruslah berkreasi. Karena kebanyakan orang nggak ada waktu untuk berkarya karena habis waktunya untuk bermain-main dengan orang. Saya nggak bilang di sini Anda tolong apa ya, nggak usah punya teman, nggak. Tapi kita tuh emang nggak suka. Gimana kata-katanya? Gimana ya, kalau menurut non-duality itu kita diminta untuk menyediakan waktu untuk diri kita sendiri, sehingga ketika nanti kita bertemu dengan kehidupan ini, kita akan siap apapun yang semesta mau lemparkan ke kita. Karena kembali lagi menurut Albert Einstein mengatakan, tolong kendalikan yang bisa kita kendalikan dan berhenti mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Iya. Nah, caranya adalah dari pendekatan non-duality. Sediakan waktu untuk diri Anda sendiri dan Anda siap gitu. Dan itu tadi, pertama kita nggak akan cocok di mana-mana Mas Sakta. Dan teman-teman Indonesia, saya mohon maaf sekali, kita tuh nggak akan pernah diterima di mana-mana, tapi di saat yang bersamaan kita bisa kemana-mana. Karena kita menyadari bahwa orang-orang di realita ini, nah ini juga yang perlu Mas Sakta cek ke dalam diri Anda, kenapa sih aku pengen diterima di sebuah realita ketika ngumpul isinya adalah berkompetisi siapa yang paling sial di kehidupan mereka gitu. Why? Why? Kenapa kamu mau ngumpul dengan orang-orang seperti itu gitu? Mending Anda menciptakan realita Anda gitu ya. Yang seru tuh Mas Sam, Pak Sam aja sampai ketawa, dia juga bingung. Karena itu tadi, coba deh Anda cek orang-orang kalau ngumpul isinya apa sih? Ngomongin orang, siapa yang paling sial di kehidupan ini, cuman itu kan. Dan Anda biasanya bersama dengan orang-orang yang menerima Anda, itu yang bergerak dari kesadaran biasanya. Nah, itu yang mungkin Anda stay sama mereka. Nah, walaupun Anda menyadari, aku nggak butuh orang kok, tapi di saat yang bersamaan aku siap bermain-main dengan orang-orang yang satu vibrasi. Nah, apa yang muncul? Enggak, kadang di beberapa momen doang Pak. Ketika Hmm, saya kayak butuh butuh apa ya, penyegaran gitu dengan ya, bermain-main dengan orang lain. ya, Tapi nggak pernah dihadirkan gitu. Jadinya yang timbul rasa sepi dan separasi ya, gitu loh Pak. Saya nggak harus setiap hari punya ya, banyak temen terus setiap saat diajak main gitu. ya, ya, Enggak, saya kadang ada beberapa momen ya me time sendiri. Tapi terkadang ya. kalau seharian sendiri itu kayak menjenuhkan gitu Pak. Nah, menariknya, sebelum Mas Sakta memberikan itu ke diri sendiri, Anda akan keluar mencari orang untuk Anda minta isi. Jadi Anda kemana-mana bawa gelas kosong. Bro, 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 tolong isiin gelas gua dong. Sedangkan teman-teman lu lagi sibuk dengan permasalahannya. Sehingga yang terjadi adalah ketika ketemu loh, Sakta ini bukan kerjaannya membuat aku bahagia. Kok dia minta kebahagiaan dari aku? Mending gue cari orang lain. Jadi, dan itu nggak apa-apa juga, fine-fine aja. Yang paling penting adalah tolong, sebelum Anda keluar mencari teman, berkomunikasi dengan orang, penuhi dulu gelas Anda dengan itu tadi, validate yourself. Gratitude dengan apapun yang sudah Anda punya. Gua Sakta, I'm very creative. Aku suka nulis, aku suka bikin musik, suaraku bagus, kata Pauline. Yuk kita ngeband bareng mungkin aja. Nggak tahu maksudnya apa tuh. Jadi jadi itu dulu sehingga gelas Anda tuh penuh. Nah, ketika ini paradoksnya ya. Misalnya saya lagi pingin banget ketemu sama orang, terus saya isi gelas saya terlebih dahulu, keinginan saya untuk ketemu orang jadi nggak ada. Ternyata emang asik sendiri ya gitu karena saya udah ngasih. Dan ketika saya ketemu orang pun dan gelas saya udah penuh, obrolannya adalah bukan tolong bahagikan saya, tapi apa nih yang kita bisa create bareng-bareng. Itu adalah dua diskusi yang berbeda. Yang kalau kita bawa gelas kosong adalah kerjaan lo bahagiakan gua gitu. Tapi ketika gelasnya udah penuh, ketika kita ketemu dengan yang gelasnya penuh juga gitu ya, yang mana Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang vibrasi kalau Anda sudah isi gelas Anda penuh tadi, obrolannya adalah apa nih yang kita bisa create bareng-bareng? Potensi apa yang lu punya? Kita kayak potluck gitu. Oh, gue seneng ngomong. Oh, gue seneng bikin presentasi. Ya udah kita bikin kelas aja bareng. Lu bikin presentasi, gue yang ngomong. 50-50 deal.
Jadi apa yang muncul? Aduh, ketika masih jadi anak band. Jadi dulu waktu saya apa namanya mau masuk kuliah, em, eh, saya nazar apa namanya, kalau band saya lolos, saya bakal dan bisa tampil di depan teman anak-anak UGM saat itu, saya bakal apa namanya merahin rambut gitu. Apa yang terjadi? Band saya lolos dan saya tampil dengan rambut merah, padahal saya masih anak baru. Dan kakak kelas saya ternyata yang sudah saya temuin lagi, dia bilang, gue tuh mau mukulin lo dulu. Ini anak baru rambutnya merah mau gue hajar. Jangan dicontoh ya. Jadi itu share mengenai share mengenai waktu band. Fotonya ntar ya saya kasih. Hancur lah, hancur banget. Oke, Pak, ada lagi yang muncul. Ya, ntar ada Pauline. Pak Rahmat berkaitan dengan case Mas Sakta. Apakah karena level kesadaran lebih tinggi dari oke. Apakah bisa dengan send question untuk diletakkan di circle dengan level kesadaran yang lebih tinggi untuk bisa bertumbuh? Sebenarnya kalau Pauline di Sakta ini lebih kepada karena gini, dia belum menyadari Pauline kalau level kesadaran dia sudah tinggi melebihi teman-temannya. Dia belum menyadari itu. Dan nanti kalau dia sudah nyadar kalau secara level consciousness sudah tinggi, dia akan ya nggak apa-apa juga sih. Karena itu tadi benar kata Pauline, semakin tinggi level kesadaran kita, teman-teman yang terlalu jauh level kesadarannya itu akan meninggalkan kita. Pertama karena omongannya udah nggak nyambung lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, udah nggak vibe-nya udah beda aja gitu. And it's okay, nggak ada yang salah karena sejatinya kita adalah sendiri. Dan akhirnya kita berteman, bersosialisasi adalah pilihan bukan keharusan. Karena dari kecil kita diminta untuk apa? Jadi makhluk sosial. Kita selalu dimarahi sama orang tua kita kalau Lebaran nggak salaman sama orang-orang yang datang kan ya. Ayo siapa nih ya? Atau Natalan gitu ya. Dan akhirnya kita merasa salah kalau sendiri gitu. Nggak. Sejatinya kita adalah sendiri. Apalagi menurut pendekatan non-duality, tolong sendiri dulu. Sehingga udah penuh. Nah, ketika lu bersosialisasi, lu nggak minta kepada orang, melainkan berbagi. Itu adalah energi yang berbeda. Keren, Pauline, kesadarannya. Thank you. Halo, Pak. Ya, nah, walaupun saya ngomong Pauline, kalau si Sakta belum milih, belum bisa. Seperti yang leadership cerita di depan tadi, saya ingin menciptakan seorang leader, tapi ketika orang yang saya ajak ngomong belum memilih jadi leader, itu nggak akan lompat aja di atas kepalanya, nggak ini. Oke, ada lagi yang muncul? Halo. Ya, Pertama saya mau terima kasih ya. atas masukannya. Ini Pak, karena level kesadaran saya tinggi Pak, jadi nggak ada Suaranya satu kecil-kecil, orang. Mas. Sorry. Halo? Halo? Ya, Iya, saya mau makasih sama Mbak ya. Karolin atas masukannya. Pauline. Gini Pak, iya Mbak Karolin. Caroline, oke Pauline. Pak. Kok Oh, Caroline sih? ya udah, Kerlin, udah. Bapak mah repot mah, gitu doang. Ini saya tahu orangnya. Oke, Gini gimana, Pak, gimana? semakin tinggi level kesadarannya, semakin level yang bawah nggak mengikuti dan level yang atas juga tidak menyimbangi. Itu yang saya rasakan. Oke. Jadi gini, itu tadi ya, saya agak-agak heavy di kata-kata orang yang lebih tinggi. Jadi bagaimana jika nggak di situ sih energinya, tapi oke, sebelum masuk ke sana, coba kita masuk ke energi yang paling urgent saat ini adalah kalau aku berhenti melihat salahnya diriku, kalau aku berhenti melihat kekurangan diriku, kira-kira karya apa yang aku hasilkan hari ini? Karena energi Anda bilang tadi yang mengatakan bahwa aku kurang menyalahkan diriku, itu adalah cara tercepat otak kita mensabotase agar kita nggak berkarya sama sekali. Eh, itu yang perlu kita sangat. Kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat malam ini, paling itu dulu deh.
Karena otak kita akan mencari cara, Rahmat lu goblok, lu tolol, lu nggak akan mungkin berkembang gitu. Akhirnya kalau saya percaya itu, saya nggak berkarya sama sekali. Nah, cara termudah untuk menetralisir si otak ini adalah dengan tanya, kalau aku berhenti melihat kekurangan diriku, kira-kira karya apa yang akan aku hasilkan hari ini? Gitu. Atau diakui boleh kan Pak? Kalau apa nih? Di contoh gini, ketika saya mulai menjudge diri saya goblok Hmm. dan bego, Hmm. saya bilang, oke, apa ya kontribusi dari si bego Oh, ini yang nice. mendatangkan keajaiban dan keberuntungan? Karena saya lebih baik jadi orang bego yang beruntung, Pak, ketimbang jadi orang pinter yang jauh dari keajaiban. Oke, oke. Nah, itu tolong Anda gunakan cara pandang itu terus sampai Anda cek realitanya seperti apa. Apakah sesuai dengan rencana Anda atau malah realita yang datang kebalikannya. Jadi gini, yang perlu kita, iya, Mas Atta kan udah nonton filmnya tadi mengenai fleksibel itu kan. Kalau point of view ini nggak works for you, tolong fleksibel, pilih point of view yang lainnya. Gitu. Karena banyak Makasih, orang, Pak. ya, silakan. Ada lagi yang muncul? Belum? Ya, kalau ada langsung aja ya, sambil saya buka PDF-nya dulu. Pak, Ya, mengenai silakan. seseorang itu kalau misalkan udah level kesadarannya lebih tinggi, itu kata Bapak kan tadi jadi bisa memandang segala sesuatu yang nggak salah dan nggak benar gitu ya Pak. Oke. Oke, terus dulu. Nanti coba aku cek energinya. Terus Terus gimana? gimana? Aku pengen ngeklaim juga sih energi. Kayaknya aku udah better daripada diri aku sebelumnya karena pas aku cek sama ngobrol sama orang lain, misalkan kayak Ya, ngobrolin pilpres aja gitu. Kan setiap orang udah punya point of view mengenai ya, calon pasangan eh, presiden dan wakil presiden yang mereka ya, admire gitu kan. ya, Kan terus setiap orang beda-beda kan. Nah, ya, mungkin aku ngebayanginnya kalau misalkan aku masih dengan energi aku yang dulu, ketika dihadapi di situasi ini kayaknya udah kayak, ih, apaan sih dia gitu. Tapi ya. kalau sekarang lebih ke, oh, interesting that you think so. Gitu. Lebih kayak gitu. Oke. Ya aku juga nggak benar dan nggak salah gitu. Aku juga Yes. nggak dengan pilihanku yang masih teuing, yang masih nggak tahu ini, Ya, kayak, hmm, ya oke juga, ya boleh juga gitu cara pandang kalian. Atau misalkan kayak aku ngobrol sama mamaku nih soal mental health gitu. ya, Gak masuk terus, pasti langsung dilepas, langsung kayak, gak bisa lah, mental health mah, itu mah gimana cara ngedidiknya, gitu. ya, Gimana ya, cara mereka, apa ya, dealing with situations, kata gitu. ya. Terus aku kayak, eh, sebenarnya nggak cuman itu sih, tapi ya udah. Gitu. Lebih ke gitu sih kalau sekarang. Kalau dulu mungkin kayak malah marah gitu. Ya. Gitu. Saya Dan mengenai pilpres sendiri memang bersyukurlah kita yang sudah menggunakan kesadaran karena kita akan menyadari aku mau pilih mana, menghabiskan waktuku beradu argumen di Facebook atau dengan waktu yang sama aku bisa menciptakan sebuah karya. Saya tidak bilang beradu argumen mengenai pasangan siapa yang paling keren di Facebook itu adalah sebuah hal yang salah, enggak ya. That's your reality. Saya juga nggak peduli dengan reality Anda. Pilih aja yang works for you gitu ya. Namun karena banyak yang apa ya, yang lagi asik di situ itu nggak salah juga, itu adalah pilihan dia gitu ya. Sedangkan Anda tanya ke dalam diri Anda, ini buat semuanya, apa yang menyenangkan sih buatku? Apakah mau berantem di Facebook, di Instagram mengenai pasangan calon presiden, atau dengan waktu yang sama aku menciptakan kehidupanku, realitaku, having fun. Dan yang kedua, ini yang saya sadari juga buat teman-teman yang menggunakan kesadaran yang walk the talk ya. Karena banyak orang di luar sana yang saya perhatikan, dia udah belajar kesadaran, dia udah belajar modalitas ini dan itu, tapi masih berantem aja di Facebook mengenai politik dan sebagainya. Itu nggak salah juga, itu adalah realita dia. Artinya apa? Bagaimana jika tugas kita adalah menjadi angin segar bagi teman-teman yang ada di sosial media, yang ada di lingkungan kita,
yang selalu saja terbenturkan dengan argumen-argumen seperti itu. Sedangkan kita asik menciptakan realita kita. Kita seperti angin segar buat mereka gitu. Ada ya ternyata orang-orang di grup berkembang bersama ini gitu ya, yang asik terus menciptakan kehidupannya, sedangkan teman-teman gua apalagi di rumah itu malah berantem masalah paslon. Kayaknya seru nih ngobrol sama mereka gitu. Ingat sekali lagi, tugas kita di kehidupan ini bukan untuk menyelamatkan realita ini. Nggak ada yang salah dengan berantem pasangan itu, nggak ada yang salah, sama sekali nggak ada yang salah. Tapi kebetulan itu bukan realita kita gitu. Ya udah kita pilih apa namanya realita yang lain, yaitu menciptakan kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan teman-teman kita tuh akan ada realita yang berbeda gitu. Mereka nggak lagi dibisingkan dengan pertengkaran itu, tapi kayaknya seru deh juga menciptakan realita di kehidupan dia, terus berkarya gitu, dibandingkan aku menghabiskan waktuku untuk berantem di sosial media. Keren, Dis. Thank you kesadarannya. Apalagi yang muncul? Halo Pak, Ya, pengen lagi ya Pak. ya, Pak, gimana punya kesadaran yang tinggi, ya. tapi tetap bisa merasakan hidup yang manis? Karena kebanyakan orang merasa punya kesadaran di atas level berbeda, tapi Hmm. di hidupnya tidak merasakan kehidupan yang manis, Pak. Nah, saya pengen kehidupan saya lebih manis dari ini, Pak. Karena Ya. kalau kehidupan terlalu pahit dan terlalu sering terjadi kepahitan tersebut, jatuhnya malah berat gitu, Pak. Ya. Bahkan mau berkarya aja berat gitu. Nah, ini menarik, ini paradoksnya ya. Sampai Anda menerima kepahitan ini, sampai Anda belum menerima kepahitan ini, Anda tidak akan bisa melihat kenikmatan. Ini paradoksnya di sini. Karena kalau semakin tinggi level Oke, sebenarnya saya nggak suka dengan kata-kata lebih tinggi, lebih rendah, tapi oke lah, untuk kasus ini kita pakai kata-kata itu ya. Untuk orang-orang yang sudah main dengan kesadaran dan benar-benar bersenang-senang dengan kesadaran, itu mereka nerima semua kok. Dikasih tai hari ini diterima, dikasih emas hari ini juga diterima gitu. Karena kesadaran adalah menerima semuanya. Yang magic, yang miracle, yang penghakiman orang, diomongin orang sama di belakang, itu diterima. Karena kesadaran adalah menerima semuanya tanpa penghakiman. Nah, menariknya ketika Anda bersedia menerima semuanya, perjalanan Anda akan lebih mudah untuk create your life. Anda nggak menghakimi, oh ini salah nih, oh ini bener nggak. Oh, aku dihakimi orang ya, thank you. Aku dipuji orang, thank you juga. Dua-duanya nggak relevan sama gua gitu. Yang penting gua berkarya. Validasi sama orang, penghakiman dari orang itu udah nggak penting lagi buat gua. Dihakimi oke, dipuji oke, tapi bukan itu yang aku kejar. Yang aku kejar adalah berkarya, mengekspresikan potensiku. Romantis, ya. Itu enak energinya. Oke, Pauline, bentar ya. Untuk keluar dari circle yang tidak fit, nor healthy, membutuhkan keberanian. Atau dalam kesadaran, ini. Sebenarnya, Pauline ya, yang Anda butuhkan itu bukan keberanian, tapi lebih kepada keputusan. Karena sebenarnya bukan Anda yang perlu berani, tapi lingkungan Anda takut kehilangan Anda. Energinya di situ malah. Sebenarnya lingkungan Anda sedang takut kehilangan Anda. Jadi bukan Anda yang butuh keberanian, tapi Anda ambil keputusan. Karena itu tadi. Oke, di saya Anda adalah glue. Anda kayak lem untuk di circle itu. Namun Anda sudah menyadari sudah saatnya aku keluar, ambil keputusan. Dan yang takut itu adalah lingkungan Anda, gitu. Karena kita sebagai innocent being itu kerjaannya dimanfaatin terus sama lingkungan. Karena mereka sebenarnya takut kehilangan kita. Jadi sekarang pilihannya di tangan Pauline. Yuk, mau pilihan seperti apa? Mau terus berada di lingkungan itu atau mau keluar? Dan ini tolong diakui ya, Pauline ya, kalau kamu adalah lem di grup itu dan orang-orang takut kehilangan kamu, itu tolong diakui banget. Karena di situ energi yang muncul di dada sebelah kiri saya. Left, ada yang takut kehilangan gitu. Oke, ada yang muncul lagi? Ada Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang tuh kesadaran saya bahwa saya suruh milih. Ya. Nah, itu milih apa ya Pak? Karena di saya belum dapat Pak. Ya, milih, bentar. Milih bahwa Anda punya level kesadaran yang lebih tinggi dari teman-teman Anda yang meninggalkan Anda.
Cara ini Pak, implementasinya Pak. Em, Oke, Sakta yang dulu sama Sakta yang sekarang lebih tinggi mana kesadarannya? Sekarang, Ya udah, semenjak kenal Bapak, saya ya. jadi Oh, nggak memperdulikan salah dan benar. sama ini Mas Sakta. Eh, karena saya memilih, tolong itu ditambahin. Bukan karena saya. Karena kalau Anda masih menggunakan orang lain, termasuk saya di sini sebagai sumbernya, nanti Anda agak ragu untuk terus percaya Anda. Si Rahmat ini kerjaannya cuma ngasih pilihan doang. Gua kok yang milih gitu. Tolong diakui Mas Sakta. Oke Pak. Ya, Ya. oke. Ah, Jangan pernah menjadikan saya sumber apapun ya. Jangan pernah percaya saya, jangan. Karena kalau Anda jauh berkembang dari, termasuk ini untuk semuanya bukan untuk masalah. Kalau Anda sudah jauh berkembang, itu bukan karena saya, karena Anda memilih. Saya di sini hanya kasih pilihannya doang. Itu tolong banget banget dipegang. Pak, Ya, ada di shadow saya hmm. itu Playboy, tapi saya Sip. nggak bisa gunain. Gimana caranya Pak ya? Saya pengen A- dari dulu pengen pacaran Pak. Apa Cuman definisi Playboy versi Anda? ya jago jago apa ya? Ini asmara nih, nggak apa-apa lah. Jago ini Pak, jago kalau di saya ya Hmm. jago mengumpan bola kali kalau mungkin. Ya, Atau jago jago memanipulasi perasaan ya, lawan nah, jenis. ya. Dan ini hanya akan terjadi kalau kamu sudah, oke ini agak klise ya, tapi ini yang terjadi juga di saya. Saya sekarang itu pinter banget ngumpan, Mas, sama seperti Mas Sakta, setelah saya menyayangi diri saya sendiri. Ini agak paradoks ya. Semakin kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan menjadi playboy yang elegan, gitu. Sampai kamu mencintai dirimu sendiri, energi playboymu nggak akan keluar. Energinya akan jadi needy. Kamu lawan jenis akan ngerasa, aduh, kok begini ya energinya? Tapi ketika kamu mencintai dirimu, truly, fully, ruri, apa lagi nggak tahu. Jadi sampai kamu benar-benar mencintai dirimu, energi playboymu akan keluar dengan elegannya. Kamu nggak perlu melakukan apa-apa, lawan jenis akan tertarik sama kamu. Tapi itu dengan catatan hanya terjadi kalau kamu mencintai dirimu terlebih dahulu. Apa yang muncul di sini? Tapi ketika saya sudah mencintai diri saya, kenyataan menampar gitu Pak. Kayak misalkan saya nggak bisa naik motor, boncengin perempuan gitu. Saya Hmm. ngerasa rendah jadi laki-laki. Atau saya nggak jago di skill tertentu yang Ya, laki-laki jangan jago, tapi saya ya. nggak begitu jago. Jadi Oke, saya ngerasa mungkin gara-gara ini kali ya ini cewek tiba-tiba ngejauh dari gua gitu. Kayak oke. waktu saya ada cerita Pak, maaf bentar. Ya, Waktu saya kerja dan kerjanya nggak mulus, ya, saya mau deketin cewek Pak. ya, Sudah sih, saya bahkan sudah nabung buat beli motor. ya, Saya mau belajar motor ya, buat deketin cewek ini. Tapi di tengah perjalanan dipatahin semua sama semesta Pak. ya, Gugur semua Pak. ya, Saya ngerasa hancur di situ Pak. ya. Padahal saya sudah izin ke orang tua saya dan orang tua saya waktu belum meninggal ya Pak. Hmm. Orang tua saya mengizinkan gitu Ya, untuk saya mencoba pengalaman pertama kali menjadi playboy ya, gitu. ya, ya, Tapi tidak kesampaian gitu Pak. ya, Nah, ya, paradoksnya di sini jadi saya kurang mempercayai semesta jadinya gitu Pak. ya. Oke, Dan sama diri sendiri. yang saya sadari kenapa dipatahin sama semesta karena kebetulan yang kamu deketin ini nggak nurturing energinya. Oke, ya, kita langsung sodok-sodok aja karena waktunya juga udah seperti ini. Jadi kamu dipatahkan sama semesta karena yang aku perceive energetically si lawan jenis ini atau yang kamu deketin ini nggak kind sama kamu. Dia judgement-nya terlalu besar. Jadi semesta mematahkan ini supaya nggak terjadi sebuah kondisi yang membuat kamu semakin jauh dengan dirimu. Itu yang terjadi. Yang kedua adalah yang muncul di saya, em, why gimana ya? Eh, Kembali lagi, sampai kamu benar-benar menyayangi dirimu, kamu eh,
Gini, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita hanya akan mendapatkan apa yang kita pancarkan. Sampai kita menyayangi diri kita akan memancarkan energi interesting. Tapi ketika kita masih menghakimi diri kita akan memancarkan energi lack, kekurangan, yang itu akan diserap sama orang-orang. Jadi sekali lagi kembalilah ke situ, dan yang tadi yang saya perceive, coba cek lagi energetically, kalau itu nggak benar jangan pilih. Tapi yang saya perceive adalah kenapa itu dipatahkan sama setelah, karena energi si cewek ini agak nggak nurturing, dia full of judgment. Jadi nanti dulu ya Sakta ya, kamu berhenti dulu. Tapi kalau itu heavy jangan ya, tapi itu yang saya perceive sekarang. Thank you Mas Sakta. Kemudian Pak Sam, meski tidak ada yang benar dan salah untuk setiap hal ini, tapi untuk setiap pilihan keputusan yang diambil tetap muncul konsekuensi, bahkan ketika hal itu masih ada. Ya, ini yang sebenarnya kalau kita benar-benar bergerak dari kesadaran, konsekuensinya adalah realita yang kita bisa tanya, aku cocok nggak dengan realita ini? Enggak, ya wes, kita pilih sesuatu yang berbeda lagi. Gary Douglas, pendiri Access Consciousness, dia mengatakan, ya kerjaanku ngambil keputusan. Kalau itu nggak sesuai, ya udah aku ambil keputusan yang lain. Misalnya ketika dia terjadi waktu dia gagal di investasi, waktu dia bangkrut yang kedua, dia kan tiga kali apa 2 kali bangkrut. Dia nggak menyalahkan dirinya. Oh, aku ngambil keputusan di real estate seperti ini, bangkrut ya yang terjadi. Ya udah, aku ambil keputusan berbeda lainnya. Karena kalau kita ngambil sebuah keputusan dan tidak sesuai dengan rencana kita, dan kita masuk kepada rasa bersalah, 2 kali kerjaannya. Ngangkat rasa bersalah dulu menjadi netral, baru ngambil sebuah keputusan yang berbeda. Tapi ketika, oh ini toh yang terjadi ketika aku ambil sebuah keputusan. Oke, ini nggak salah, nggak benar juga, tapi nggak sesuai dengan realitaku yang ingin aku ciptakan. Oke deh, aku ngambil sebuah keputusan yang berbeda. Karena sekali lagi, kehidupan adalah serangkaian keputusan. Dan berhenti beranggapan orang-orang sukses yang Anda kagumi itu tahu bisa memprediksi masa depan. Enggak. Mereka nggak bisa memprediksi masa depan. Yang mereka lakukan adalah terus mengambil sebuah keputusan. Jadi itu mungkin ketika Anda kagum dengan seseorang, sadari mereka nggak tahu kok masa depan seperti apa. Yang mereka tahu adalah, yuk aku terus mengambil keputusan. Sekarang saya lebih berjalan sendiri, mau main sama silakan, nggak, ya udah. Beda dengan yang dulu selalu mencari teman. Ya, di saya lebih enak energinya ini. Thank you, Amalia. Keren. Ya, dan ya, oke sih. Oke. Jadi ingat, saya idola paramu dan lebih dari itu. Yes. Oke. Oke, sebentar ya, kita masuk ke slide-nya. Ya, ini adalah campuran dari pendekatan non-duality sama Daniel Pink. Daniel Pink tuh bukunya Drive, itu keren banget menurut saya. Langsung ke poinnya. Dan pembukanya dari obrolan kita adalah, kalau orang happy 12% itu lebih produktif. Kemudian pendekatan Daniel Pink itu ada autonomy, mastery, and purpose. Ini yang sedang saya tekankan juga ke teman-teman di Berkembang Bersama, ketika mereka punya ide mengenai bikin event, yaudah silahkan tolong bergerak sebebas mungkin, saya beri kebebasan aja. Tentunya sesuai dengan tema kita mau bicara seperti apa, dan saya serahkan ke teman-teman. Nah, itu saya berikan otonomi, dan itu cukup membuat teman-teman di Berkembang Bersama asik gitu untuk berkarya. Dan yang kedua adalah mastery. Jadi ini yang perlu kita sadari, bahwa untuk orang itu bisa produktif dan kreatif, ternyata motivasi nggak lagi bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan adalah keinginan dia untuk terus menggali potensinya. Dan yang ketiga tentunya purpose. Kenapa penting mempunyai purpose, apalagi Anda punya tim? Ini yang selalu saya tekankan ke teman-teman di Berkembang Bersama, ataupun yang sedang bermain-main bersama saya di Berkembang Bersama seperti malam ini, adalah tujuan dari Berkembang Bersama untuk mengingatkan, berhenti menjadi follower, yuk sekarang saatnya kita menjadi leader di kehidupan kita. Nah, purpose itu cukup mendrive saya dan teman-teman untuk create kelas, create event-event yang mana mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi kami tidak lagi ngotot ingin menciptakan leader, tapi kami menyediakan fasilitasnya, tergantung apakah orang-orang itu bersedia memilih atau tidak. Apa sih sebenarnya non-duality? Jadi
yang belum tahu non-duality itu apa, Anda bisa ke YouTube, banyak banget orang-orang yang membicarakan non-duality. Tapi di saya, kenapa ini works buat saya? Karena non-duality artinya kebahagiaan berpusat dari kita. Kitalah yang menciptakan kebahagiaan. Dan yang kedua, saya dan Anda adalah satu. Itu yang menurut saya membantu untuk saya tidak berjalan di kehidupan ini dengan penuh ketakutan, yang ternyata itu adalah separasi, dan penuh kesombongan, yang ternyata itu adalah separasi juga. Karena non-duality mengajarkan kalau senang biasa aja, kalau sedih juga biasa aja gitu. Oke, ini Mas Lukman, yang tadi saya ajak ngobrol untuk podcast yang saya publish besok. Intinya dia adalah mengatakan berhenti mengejar kesempurnaan. Dan yang kedua, kita tidak tahu apa yang akan semesta berikan ke kita. Namun saat kita sudah siap, semesta akan memberi. Tapi kalau kita selalu berada dalam rasa kekurangan, semesta akan mendatangkan yang selevel seperti permasalahan, drama, trauma, dan stres. Karena lack, kekurangan itu low vibration kalau Anda pakai chartnya Dr. David Hawkins. Kekurangan low vibration, drama, trauma, dan stres itu juga low vibration. Tidak mengherankan match. Tapi ketika Anda give yourself validation dan kemudian tidak pernah menunggu, terus berkarya, dan kemudian melakukan hal yang Anda suka, karena dia bilang, ya aku bisa seperti ini levelnya karena aku menyenangi apa yang aku lakukan. Jadi kembali lagi, yang paling penting di sini adalah untuk menciptakan harmoni, produktif dan tetap bahagia, pastikan Anda melakukannya itu hal-hal yang Anda suka. Kembalilah ke dalam. Nassim Haramein, ahli fisika, mengatakan untuk memberikan impact yang besar keluar, cara termudahnya seperti apa? Kembalilah ke dalam. Jadi Anda nggak perlu takut dengan AI, dengan ChatGPT, dengan persaingan yang begitu ketat. Karena rata-rata orang yang takut dengan persaingan karena ngelihatnya keluar. Tapi ketika orang ngelihatnya ke dalam, itu akan, oh my God, harta karunku tuh banyak banget ya. Akhirnya Anda nggak panik lagi dengan persaingan ini gitu. Full episode, mudah-mudahan besok saya bisa publish. Nanti akan saya taruh di grup The Power of Question. Dan takeaway pada malam ini adalah work hard, play hard. Ingat, teori kesuksesan dari 10 kali percobaan, 8 kali gagal, 2 kali sukses. Artinya apa? Kita perlu terus show up. Karena akan terjadi kegagalan 8 kali. Nah, untuk terus show up, kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak Anda suka, Anda akan susah untuk show up-nya. Tapi ketika Anda melakukan hal-hal yang Anda suka, menulis, masak, apapun itu, kegagalan itu tidak jadi kegagalan, tapi hanyalah feedback, sehingga kemungkinan Anda 2 kali kemungkinan sukses itu akan bisa Anda raih. Karena Anda terus show up selama 8 kali quote-unquote gagal itu. So, work hard, work hard, play hard, temukan yang Anda suka, dan ketika Anda melakukan hal yang Anda suka, Anda akan produktif, di saat yang bersamaan Anda akan bahagia. Nah, disitulah tercipta harmonisasi tadi. Baik, sebelum saya tutup, kira-kira ada kesadaran apa? Pak Rahmat, Ya. energy love itu kayak gimana sih Pak maksudnya? Oke, energy love ini seperti ini. Untuk malam ini, yang cocok adalah ikut senang akan suksesnya orang. Jadi, kebetulan orang-orang yang saya cek udah nggak lagi cocok untuk saya ajak ngobrol, karena dia melakukan sesuatu yang mungkin agak membuat saya heavy. Kemudian saya tanya, perlu saya ajak ngomong lagi nggak orang? Main-main lagi nggak sama orang ini gitu? Oh enggak ya, ya udah. Akhirnya saya hanya kirimkan energi love ke dia, yaitu apapun yang dia lakukan, saya ikut senang akan suksesnya dia gitu. Nggak tahu kenapa ini yang muncul di saya. Sampai nanti saya ketemu kesadaran yang lain ya Mas Radit, nanti di grup book club saya kasih, kalau saya ingat apa lagi saya akan kasih di grup itu. Kalau di aku energy love itu kayak flowing gitu, mengalirkan energinya. Oh, tuh Mas Radit, versi UIN. Beda-beda sih tiap orang. Ya, Kalau misalkan eh lagi sebel sama orang untuk ya. mengirimkan energi love itu aku alirin energinya biar nggak mampet gitu. Oh, Makanya ya, ya. Bi- Kayak sih. selokan depan rumah ya. Jangan sampai mampet terus ngalir. Ya, ya. Ya gitu, Ya. biar enak gitu. Dari saya ke dia kayak gimana ya?
dari belakang kita tembus ke badan kita, terus Ya, kirimkan ke badannya, tembus ke belakang badannya, terus balik lagi gitu. ya, Kayak gitu lah, biar kayak selokan gitu, yang biar nggak mampet. Itu ya, sih yang sekarang muncul. Beda-beda, coba cari definisi energy love gitu, versi Mas Radit aja. ya. Karena Oke, sebenarnya Kak Win. energi itu nggak bisa didefinisikan yang itu. Jadi saya mengatakannya love. Memang love itu agak klise terus gitu ya. Cuman begitu gitu. Ah, Pak Sam, oke nih. Jadi space yang melegakan. Itu juga oke Mas Radit. Jadi nanti kalau ada lagi saya kasih di grup. Teman-teman di sini juga kalau tahu tolong juga share di sini. Gimana Mas Radit? Ada kesadaran apa yang muncul? Di kepala saya cuman yang melegakan, Mbak. Oh, nice. Teguh. Nice, nice. Yes. 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 Oke, Pauline sendiri spill retreat yang lalu. Jadi kalau yang di Bandung kemarin itu kita datang, yang pertama kita lakukan adalah terhubung dulu dengan energi tempatnya. Karena grounding adalah cara termudah untuk bisa ke saat ini sekarang. Karena yang saya persif saat itu banyaknya terjebak di relationship, entah itu dengan, dan menariknya relationship dengan orang tua. Akhirnya kita grounding bareng-bareng, dan kemudian kita sesi tanya jawab, makan-makan, kemudian meditasi sebentar, tanya jawab lagi, terus makan-makan lagi, terus sampai malam apa ya, tanya jawab lagi. Namun untuk yang GPS ini saya tambahkan apa namanya, bagaimana lebih produktif di tahun 2024, karena rata-rata orang apa namanya ya, stucknya di sini, mereka seolah-olah merasa tidak tahu padahal mereka sudah tahu, hanya kurang yakin aja. Nah, fungsi saya di Malang besok tentunya dengan kontribusi dari Cosmos and Earth Energy adalah meyakinkan mereka untuk gitu lah, untuk mereka grounding juga. Anda tahu kok, namun kita akan juga menggunakan pendekatan penelitian yaitu GPS yang sudah dipakai sama beberapa perusahaan mengenai apa namanya, target-target di 2024 itu seperti apa. Nah, itu paling, Pauline, yang terjadi di apa namanya, Bandung kemarin, dan rencananya nanti di Malang adalah seperti itu. Gitu. Asik banget ya energi malam ini. Thank you, thank you, thank you untuk semuanya. Dan sadari, jangan pernah menjadikan saya sebagai sumber. Kalau Anda sudah berkembang, tolong akui, aku yang memilih ini. Karena kalau enggak, Anda akan kembali lagi ke follower. Sayang ya, maksudnya kita udah sering banget ikutin free masterclass ini. Tolonglah jadi leader di kehidupan Anda, di area Anda, karena itu tadi udah nggak zamannya lagi kita jadi follower. It's time for you to be leader, apalagi di 2024. Dan tentunya temukan definisi leader versi Anda. Terima kasih. Segera akan saya upload di YouTube, and please 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 keep having fun. Bye bye.